Tadi saya mau bawa kamera ke sana, cuman takut ini kameranya takut jatuh. Tapi lumayan lah, ada 15 meter ke atas, lumayan sih. Pohonnya juga gede. Saya paling senang lelap gini guys. Yo, seruayang, mantul, mantap benar. Aliwat guys, panen. Aw. Aduh. Capeknya luar biasa. Ngap. Tangkal kaliki. Halo, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Injuk Sunda dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu, sehat rohani, sehat jasmani, sehat lahir dan juga sehat batin. Oke, pada kesempatan ini saya sedang berada di area pesawahan, tepatnya di Kampung Cikarundung, Desa Warga Saluyu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Dan hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke area pesawahan yang ada di daerah Gunung Halu ini ya. Bagaimana perjalanan saya hari ini? Ikuti terus perjalanannya. Cikidot. Saung babe. Hari itu saung sahan. Analis ke saung. Malah putih ya, ya. Ayah ante putih di tengah. Oh ya jagong. Ini orang sok melak jagung. Jagong. Oke, Baraya Injuk Sunda, hari ini saya ingin menuju ke area pesawahan yang paling atas karena di sana ada rumah uas saya, paman saya. Di sana terdapat sebuah tangkal pete yang gede lah ya, pete gede. Nah, hari ini saya akan memetiknya.
ikuti terus perjalanan hari ini. 6. Ayo jalan lagi. Oh, sahabat bisa lihat pesawahan-pesawahan di sini yang sebagian lagi apa bahasa Sundanya gede pare, yang sebelah sana siap panen, yang sebelah sini ada garung ya, belum ada air. Ngalapet teh guys, sugan bisa. Sebelah mana jalan aja ka dia itu. Tadi ya. Ka dia lah. Astagfirullah. Kalah enaknya jalan-jalan ke pesawahan ini, selain bisa cedera, selain bisa relaksasi mata, pikiran, telinga, sini juga bisa menemukan lalap-lalapan ya, seperti daun singkong, itu ada jagung. Oh iya, nih sahabat nih bisa lihat nih ya. Ini adalah sebuah tanaman liar. Nah, tanaman ini tanaman liar, tapi tanaman ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya bisa mengobati darah tinggi, terus menurunkan kolesterol dan sebagainya lah. Tanaman ini mudah ya didapat di kebun-kebun yang apa ya, yang banyak rumputnya, biasanya terpencil ini. Namanya kakak di sini ini adalah pohon daun sintrong ya. Daun sintrong ini biasa para pengurus kelinci suka ngaritnya ini nih. Tapi karena berhubung ada manfaatnya, saya juga kadang-kadang suka mengkonsumsi tanaman ini dengan cara merebus atau menggoreng. Rasanya juga enak. Nanti insya Allah lah, nanti di lain konten saya akan mencoba memasak daun ini. Oke, lanjut. Nah, hari ini saya bersama adik saya. Lagi libur sekolah ya. Masih di Aplus sakolana. Jar. Di Aplus. Mana poe naon? Kemis. Besok. Besoknya Kemis. Oke. Nah, ini tanaman manfaat juga nih. Ini namanya daun badotan. Daun babadotan ini manfaatnya biasa apa ya? Untuk meredakan luka. Kalau di sini kan banyak warga yang suka mengarit tuh, mencari rumput. Biasanya ininya luka, diobatinnya sama ini nih. Daun ini. Daun antanan juga bisa ya. Oke sahabat, bisa lihat pemandangan yang ada di belakang saya ini adalah merupakan pesawahan masyarakat di sini ya. Sahabat bisa lihat sebagian ada yang hijau, sebagian ada yang kuning, dan sebagian ada juga yang gersang seperti ini ya. Dan biasanya pertanian yang tidak kompak seperti ini bisa mengakibatkan banyak hama yang berpanjangan. Yang biasa hama itu bermusiman, sekarang bisa berpanjangan sepanjang masa. Tapi mudah-mudahan situasi dan kondisi para petani di sini dan juga dimanapun petani-petani yang lainnya bisa cepat kondusif keadaannya. Oke. Yuk lah, capek guys, panas lumayan. Saya jalan dari sana ke sini itu nanjaknya adalah sekilo ya, sekilo, nggak tahu seos. Capek. Itu sahabat bisa lihat ada masjid sebelah sana. Itu adalah masjid, di bawahnya itu rumah bapak saya. Tuh lihat pesawahan di sini.
setiap saya pulang kampung, saya membiasakan diri untuk apa ya, merelaksasi pikiran, pemandangan dan juga pendengaran di area pesawahan seperti ini. Tapi masing-masing punya kesan tersendiri ya. Oke. Ini adalah abu dari kulit padi ya yang dibakar. Biasanya warga di sini suka membuat abu-abu ini menjadi pupuk organik untuk di sawah ya. Oke. Beginilah kehidupan di desa yang banyak memanfaatkan situasi dan kondisi yang penuh dengan kealamian ya. Nah, dan ini adalah sebuah solokan yang biasa menjadi sumber perairan yang barusan saya vlog. Oke. Alhamdulillah. Oke guys, ini merupakan gubuk ya. Ini akan merupakan gubuk tempat saya ini ya. Kunci itu. Oke sahabat, bisa lihat. Nah, oke. Oke, kita tinggalin aja dulu gubuknya. Karena tujuan kita ingin memetik pete. Ini adalah rumah paman saya ya, almarhum. Cuman orang tua saya paling yang mengontrol. Mantap petenya. Akhirnya nyampe juga ke ini, ke pohon pete yang akan saya panjat. Tinggi banget ya sekarang. Tak terasa ya, nggak ikut ngurus juga, tahu-taunya nggak kelihatan ya dari sini mah. Oke, sebelum saya memetik pete, saya ingin berziarah dulu ke makam. Ini beliau adalah paman saya, nenek saya, nenek kakek. Dari sini ini kakek saya yang satu lagi, jadi kakek dari emak dan bapak saya di sini. Banyak runtahnya. Rekor ayah titik duaan, ayah angka-angkaan ayah. Guys, capek guys. Nggak, saya capek.
Sampai sahabat bisa lihat nih. Nah, oke sahabat bisa lihat tuh. Aduh, tangan saya pada gini nih. Naik ke sana tinggi banget. Oh, petainya gede sebenarnya nih. Cuman dari jauh aja. Nah, tadi saya mau bawa kamera ke sana, cuman takut ini kameranya takut jatuh. Tapi lumayan lah, ada 15 meter ke atas, lumayan sih. Pohonnya juga gede. Saya paling senang begini guys. Yo, semayang mantul, mantap benar. Aliwat guys, panen. Aduh, capeknya luar biasa, ngap. Tapi gak apa-apa lah, lumayan nih. Sana masih banyak, cuman saya cari yang tua, ternyata belum pada tua semua. Tapi ini lumayan lah buat nanti masak liwet. Satu lagi nih tangannya gitu.
Oke, para yang cukup Sunda, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, and subscribe. Namanya pokoknya nama terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.